Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam Pedaging Berbasis Web dengan Metode Certainty Vector. Judul ini dipilih karena relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan nyata di lapangan. Sistem pakar dengan pendekatan metode certainty vector terbukti efektif digunakan dalam penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mulyani et al. Alasan atau latar belakang, peternakan ayam pedaging merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan pangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Berdasarkan kajian dari Mulyani et al. 2023, terbukti bahwa banyak peternak di daerah Cigalontang mengalami kesulitan mengenali gejala penyakit ayam karena keterbatasan pengetahuan serta minimnya akses terhadap dokter hewan. Penelitian oleh Tarigan et al. 2020 di PT Leong Serdang 2 menunjukkan bahwa metode Dempster-Saver dapat memberikan diagnosa penyakit dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya kasus penyakit snot dengan 80% keyakinan. Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berbasis web menjadi solusi potensial dalam membantu peternak ayam pedaging melakukan diagnosa dini. Dengan adanya sistem pakar, peternak tidak hanya memperoleh hasil diagnosa lebih cepat, tetapi juga mendapatkan informasi tingkat keyakinan diagnosa serta saran penanganan yang sesuai. Oleh karena itu, proyek dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam Pedaging Berbasis Web dengan Metode Certainty Vector diusulkan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan teknologi di bidang peternakan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam pedaging berbasis web menggunakan metode Certainty Vector. Penelitian ini membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa penyakit ayam pedaging menggunakan metode Certainty Vector. Yang kedua, implementasi metode Certainty Vector pada sistem diagnosa penyakit ayam pedaging broiler. Jurnal ini mengimplementasikan metode Certainty Vector dalam mendiagnosa penyakit ayam broiler dengan pendekatan komputasi berbasis pengetahuan. Yang ketiga, ada sistem pakar mendiagnosa penyakit pada ayam pedaging menggunakan metode forward chaining. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining dalam sistem pakar untuk diagnosa penyakit ayam pedaging. Yang keempat, sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit ayam broiler menggunakan Dempster-Saver pada peternakan PT Leong Serdang 2. Penelitian ini menerapkan metode Dempster-Saver dalam membangun sistem pakar diagnosa penyakit ayam broiler. 5. Sistem pakar dengan metode Dempster-Saver untuk diagnosa penyakit ayam broiler. Penelitian ini juga mengimplementasikan metode Dempster-Saver, namun lebih menekankan pada aspek akurasi hasil diagnosis berdasarkan kombinasi gejala yang kompleks. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan termasuk dalam kategori penelitian terapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang dapat membantu proses diagnosis penyakit ayam pedaging menggunakan metode Certainty Vector. Data sampel. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah, meliputi jurnal, artikel, penelitian, serta referensi yang relevan dengan bidang peternakan dan sistem pakar. Data tersebut mencakup gejala-gejala penyakit ayam, pedaging, serta jenis-jenis penyakit yang umum terjadi. Semua data ini kami jadikan basis pengetahuan dalam sistem pakar.
Berikut contoh gejala yang digunakan. Ini contohnya, sedangkan data penyakit yang digunakan sebagai hipotesis diagnosis ditunjukkan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Relasi antara gejala G dan penyakit P kami susun dalam bentuk aturan rule based berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber literatur. Berikut ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 jenis variabel utama, yaitu variabel input, variabel proses, dan variabel output. Ini contohnya. Rumus dasar perhitungan certainty yang kami gunakan itu adalah ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder tanpa melakukan wawancara langsung. Tahapan pengumpulan data meliputi yang pertama, studi literatur. Kami mengumpulkan berbagai informasi dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan buku yang berkaitan dengan sistem pakar diagnosis penyakit ayam pedaging. Yang kedua ada analisis data sekunder. Kami memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara ilmiah. Dan yang terakhir ada studi dokumentasi sistem terdahulu. Kami juga melakukan studi terhadap sistem pakar yang telah dikembangkan sebelumnya berdasarkan dokumentasi dan laporan penelitian yang tersedia secara daring. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang kami gunakan adalah metode waterfall, karena metode ini memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga sesuai dengan pengembangan aplikasi berbasis web. Tahapan yang kami lakukan meliputi satu, analisis kebutuhan. Kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan hasil studi literatur dan analisis data sekunder, termasuk data gejala, penyakit, serta relasi antar data. Dua, perancangan sistem atau desain. Kami membuat rancangan arsitektur sistem, diagram alur proses, serta perancangan basis data menggunakan entity relationship diagram atau ERD dan flowchart. Tiga, implementasi atau coding. Sistem kami bangun menggunakan bahasa pemrogram, PHP, dan basis data MySQL dengan tampilan berbasis web agar mudah diakses oleh pengguna. 4. Penguji atau testing. Kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna. 5. Pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem selesai diuji, kami melakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan serta meningkatkan kinerja sistem agar lebih optimal. Berikut alur kerja sistem. Secara umum, alur kerja sistem pakar diagnosis penyakit ayam pedaging berbasis kertanti faktor yang kami kembangkan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengguna memasukkan gejala-gejala yang dialami oleh ayam ke dalam sistem. 2. Sistem mengambil nilai kertanti faktor dari setiap gejala berdasarkan data literatur yang telah dimasukkan ke basis pengetahuan. 3. Sistem menghitung nilai keyakinan terhadap masing-masing penyakit menggunakan rumus kertanti faktor. 4. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk jenis penyakit dengan tingkat keyakinan tertinggi disertai saran penanganan yang sesuai. Yang berikut, aturan atau mesin inferensi. Mesin inferensi merupakan komponen utama dalam sistem pakar yang berfungsi untuk melakukan proses penalaran atau reasoning berdasarkan fakta yang diberikan oleh pengguna. Basis aturan atau rollback pada sistem ini disusun berdasarkan informasi diagnosis dari jurnal penelitian sebelumnya dan referensi peternakan ayam pedaging. Aturan tersebut memuat relasi antara gejala dan penyakit yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini tabelnya.
Aturan referensi dibangun kemudian dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Aturan ini menjadi pedoman kerja bagi mesin inferensi untuk menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan kombinasi gejala yang dipilih pengguna. Yang berikut bab 4, pembahasan. Proses inferensi dalam sistem pakar. Bab ini menjelaskan secara menyeluruh bagaimana proses inferensi dilakukan dalam sistem pakar diagnosa penyakit ayam pedaging berbasis metode kertantifaktor atau CF. Metode kertantifaktor digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap kemungkinan penyakit tertentu berdasarkan fakta atau gejala yang diamati. Secara umum, tahapan inferensi dalam sistem ini meliputi 1. Input gejala oleh pengguna. Pengguna memiliki gejala-gejala yang muncul pada ayam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. 2. Pencocokan gejala dengan basis aturan rule based. Sistem mencocokkan setiap gejala dengan aturan rule yang telah disusun berdasarkan data pakar dan literatur ilmiah. 3. Perhitungan nilai kertantifaktor. Sistem menghitung nilai keyakinan penyakit berdasarkan bobot CF setiap gejala dan melakukan penggabungan menggunakan rumus kertantifaktor kombination. 4. Penentuan hasil diagnosa. Sistem menampilkan hasil akhir berupa jenis penyakit dengan tingkat keyakinan tertinggi beserta nilai persante keyakinan. Berikut contoh kasus inferensi sistem. Sebagai ilustrasi berikut contoh data gejala yang dimasukkan pengguna ke dalam sistem. Ini tabelnya. Gejala-gejala di atas akan diproses dan dicocokkan dengan basis aturan atau rule based seperti berikut. Seperti ini tabelnya. Perhitungan nilai kertantifaktor. Rumus dasar yang digunakan dalam proses penggunaan CF adalah sebagai berikut, seperti ini rumusnya. Contoh perhitungan untuk penyakit CRD atau PO1. Seperti ini langkah-langkahnya. Yang berikut hasil akhir diagnosa. Seperti ini tabelnya. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai CF tertinggi diperoleh oleh penyakit berak darah atau PO3 dengan tingkat keyakinan 98,8% sehingga sistem akan menampilkan hasil diagnosis. Ayam terdiagnosa menderita penyakit berak darah dengan tingkat keyakinan sebesar 98,8%. Berikut analis hasil inferensi. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa metode kertantifaktor mampu melakukan proses penalaran yang menyerupai cara berpikir seorang pakar. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah fleksibilitasnya dalam menangani ketidakpastian data. Selain itu, hasil diagnosa sistem terbukti memiliki tingkat kesesuaian tinggi dengan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, sistem ini sangat membantu peternak untuk melakukan diagnosa dini secara mandiri, menghemat waktu, dan menekan angka kematian ayam akibat keterlambatan penanganan penyakit. Yang berikut, interpretasi dan tindakan lanjutan. Berdasarkan hasil inferensi di atas, sistem menyimpulkan bahwa ayam sangat mungkin menderita berak darah atau kokidiosis. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan meliputi 1. Memberikan obat antikoksidia seperti amprolium atau sulfaquinolin. 2. Menjaga kebersihan kandang dan tempat minum untuk menghindari penularan melalui feses. 3. Mengatur kelembapan kandang agar tidak lembab, karena lingkungan lembab mempercepat penyebaran penyakit. 4. Melakukan isolasi ayam yang terinfeksi agar tidak menular ke ayam lain. Yang berikut evaluasi hasil pengujian sistem. Untuk memastikan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit ayam pedagang berbasis kertantifaktor ini bekerja sesuai dengan tujuan dan mampu memberikan hasil yang akurat. 1. Tujuan pengujian. Tujuan pengujian dilakukan untuk menilai tingkat akurasi hasil diagnosa sistem dibanding dengan hasil diagnosa pakar, memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai logika inferensi kertantifaktor,
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan penggunaan terhadap kemudahan pengguna sistem. 2. Prosedur pengujian. Langkah-langkah pengujian dilakukan sebagai berikut. 1. Mengambil 5 sampel kasus ayam pedaging dari peternak berbeda dengan gejala yang telah diamati. 2. Memasukkan gejala-gejala tersebut ke dalam sistem. 3. Membandingkan hasil diagnosis sistem dengan diagnosis yang diberikan oleh pakar atau dokter hewan unggas. 4. Menghitung nilai akurasi sistem berdasarkan kesesuaian hasil diagnosa. Yang berikut hasil pengujian sistem. Berikut hasil pengujian terdapat 5 data sampel ayam pedagang. Ini tabelnya. Dari hasil pengujian di atas, sistem menghasilkan 4 data sesuai dan 1 data tidak sesuai dengan hasil diagnosis pakar. Yang berikut perhitungan akurasi sistem. Untuk menghitung akurasi sistem digunakan rumus seperti ini. Dengan demikian, sistem pakar diagnosis penyakit ayam pedaging ini melakukan tingkat akurasi sebesar 80% yang menunjukkan bahwa hasil inferensi sistem cukup andal dan mendekati hasil pakar lapangan. Yang berikut analisis hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sistem telah mampu mendiagnosis sebagian besar kasus dengan hasil yang sesuai dengan pakar. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem masih bergantung pada kelengkapan input gejala. Yang berikut ada umpan balik pengguna. Selain pengujian teknis, dilakukan pula survei sederhana kepada pengguna atau peternak yang mencoba sistem hasilnya. Yang berikut aspek penilaian persentase kepuasan. Kemudahan pengguna sistem 92%, kecepatan proses diagnosa 95%, keakuratan hasil atau menurut persepsi pengguna 87%, kejelasan informasi dan saran penanganan 90%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tidak hanya bekerja dengan akurat tetapi juga mudah digunakan dan informatif bahkan bagi pengguna dengan latar belakang non-teknis seperti peternak tradisional. Sabar, jangan yang masih lama kan 20 menit. Hmm, sudah, lanjut. Yang berikut, implikasi dan rencana pengembangan. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, dapat diambil beberapa implikasi serta peluang pengembangan ke depan. 1. Implikasi praktis. Sistem pakar ini terbukti dapat menjadi alat bantu nyata dalam mendukung keputusan cepat di bidang peternakan ayam pedaging. 2. Implikasi akademis. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut di bidang sistem pakar dan kecerdasan buatan. 3. Rencana pengembangan sistem. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan melalui integrasi sensor IoT otomatis membaca gejala seperti suhu tubuh, aktivitas ayam, atau kualitas udara kandang. Yang berikut pembelajaran mandiri atau machine learning. Agar sistem dapat menyesuaikan nilai CF berdasarkan data diagnosis aktual dari lapangan. Yang berikut fitur konsultasi online. Menghubungkan hasil diagnosis dengan pakar hewan untuk validasi lebih lanjut. Yang berikut visualisasi data. Menampilkan grafik tren penyakit per wilayah atau waktu tertentu untuk deteksi dini wabah. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan pengujian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses inferensi menggunakan metode cognitive faktor mampu mengolah data gejala menjadi diagnosis penyakit dengan tingkat keyakinan yang terukur. 2. Sistem pakar berhasil memberikan hasil diagnosa yang mendekati hasil pemeriksaan pakar dengan akurasi 80% berdasarkan uji lapangan. 3. Pengguna menilai sistem ini mudah digunakan, cepat, dan informatif. 4. Dengan hasil ini, sistem pakar diagnosis penyakit ayam pedaging berbasis web dapat dikategorikan layak digunakan sebagai alat bantu pengembalian keputusan di lingkungan peternakan modern. Bab 5. Implementasi sistem. Lingkungan implementasi. Sistem pakar diagnosa penyakit ayam ini mampu diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan MySQL sebagai basis data, serta Apache Web Server yang dijalankan melalui aplikasi SAN.
Pengembangan dan pengujian sistem dilakukan pada komputer dengan sistem operasi Windows menggunakan browser Google Chrome untuk mengakses aplikasi melalui alamat localhost. Implementasi CRUD dashboard sistem. Pada halaman dashboard ditampilkan menu pengelola data penyakit, data gejala, dan role Kirtanti vektor serta menu konsultasi. Berikut tampilan dari dashboardnya. Kemudian pada sistem ini, tabel yang dibuat diimplementasikan fungsi CRUD. Yang pertama, tabel penyakit digunakan untuk menyimpan data penyakit ayam beserta solusi penanganannya. Yang berikut, tabel gejala digunakan untuk menyimpan data gejala yang digunakan dalam proses konsultasi. Kemudian, tabel rule Kirtaniti vektor digunakan untuk menyimpan relasi antara penyakit dan gejala beserta nilai Kirtaniti vektor. Kemudian, input data penyakit. CRUD data penyakit digunakan untuk mengelola informasi penyakit ayam yang terdapat dalam sistem. Kemudian input data gejala. CRUD data gejala digunakan untuk mengelola data gejala yang akan dipilih oleh pengguna saat melakukan konsultasi. Kemudian input rule Kirtaniti vektor. CRUD rule Kirtaniti vektor digunakan untuk mengelola aturan yang menghubungkan gejala dengan penyakit beserta nilai Kirtaniti vektor. Berikut adalah from input. Kemudian implementasi algoritma Kirtaniti vektor. From konsultasi digunakan oleh pengguna untuk memilih gejala-gejala yang dialami oleh ayam. Data gejala yang dipilih akan digunakan sebagai input dalam proses perhitungan Kirtaniti vektor. Setelah pengguna memilih gejala dan menekan tombol proses, sistem akan menampilkan hasil diagnosa berupa nilai Kirtaniti vektor dan tingkat keyakinan terhadap penyakit yang terdeteksi. Berikut ada algoritma shortcode-nya. Sekian dari kami, kelompok 1. Terima kasih.